Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan soal Patrice Evra ya. Di video terbarunya kalau tidak salah di TikTok ini ya, atau di Instagram, gue juga kurang tahu. Paling tidak dia ini memberitahu apa yang seharusnya pemain Manchester United ini lakukan ya. Gue akan berusaha untuk mengartikan dulu, paling tidak ya, ini ringan amatiran aja, dan juga merangkum sekalian. Setelah hasil yang buruk, kita harus berada di belakang klub. Richard Arnold, ini CEO yang baru ya, akan memiliki, nanti mulai bulan Februari Richard Arnold akan memiliki tugas yang sangat besar. Dia harus menentukan manajer pertamanya, artinya manajer pertama di tangan Richard Arnold sebagai CEO-nya. Dan ya, Anda harus mengambil, atau kalian harus mengambil waktu. Artinya sudah, take time ya kan, take your time, mengambil waktu. Saya tidak ingin orang-orang mulai mengatakan kita ini dan kita itu. Trust the process. Percaya prosesnya. Sekali lagi nih, Patrice Evra yang bilangnya, trust the process, percaya prosesnya. Lagi-lagi gue ulangi nih, trust the process, percaya prosesnya. Lihat Liverpool. Mereka harus menunggu 30 tahun sebelum mereka menang liga lagi. Anda tahu apa yang membuat frustrasi bagi para fans, karena kita punya pemain. It's because we have got the players ya. Tapi daripada membicarakan soal manajer, ayo kita berbicara soal pemainnya. Soal pemain, artinya dia ingin menunjuk nih ke para pemainnya. Kalian ada di United. Kalian mengerti tidak seberapa beruntungnya kalian bisa bermain di klub ini? Tunjukkan itu kepada kita. Tunjukkan itu kepada kita. Please. Apa yang kita tunggu? That's what we are waiting for. Apa yang kita tunggu? Yaitu tadi ya, yang kita ini mengharapkan kalian untuk menunjukkan kepada kita seberapa beruntungnya kalian tuh bisa memperkuat Manchester United. Kita menagih ke Anda, para pemain, untuk perform. Ini adalah United. Nah, ini dia nih. Kalau kalian tidak suka people mengkritik, atau orang-orang mengkritik kalian setelah pertandingan yang buruk, tinggalkan klub. Wow, Patrice Evra ini benar-benar tanpa terengah-engah, tinggalkan klub. Tinggalkan klub. Ketika saya berbicara soal DNA-nya United, izinkan saya menjelaskan kepada orang-orang tentang apa yang saya bicarakan. Ini tentang mentalitas menang. Menang trofi dan berusaha untuk menang liga setiap tahun. Itu menurut Patrice Evra DNA Manchester United ya, winning mentalities, berusaha untuk memenangkan trofi dan juga berusaha untuk menang liga setiap tahun. Dan ini seperti akan mati di atas lapangan, lari dan lari. Passionate people, atau ya orang-orang yang passionate dalam tanda kutip, ini berkata ini tentang taktik. Sekali lagi, menurut Patrice Evra, orang-orang ini ngomongnya ini tentang taktik. Lalu Patrice Evra menyambahkan, iya, tapi passion, fighting spirit, ini adalah DNA-nya Manchester United. Nah, walaupun bahkan ketika Anda kalah di pertandingan, Anda harus memberikan segalanya di atas lapangan, ya. Fans akan memberikan applause ke Anda. Dan itu tidak terjadi saat ini. Dan ya, ayo jujur ke diri kita masing-masing. Ayo fight untuk badge ini dan respect orang-orang yang datang ke pertandingan. Itu adalah filosofi saya ketika saya bermain. Kita tidak bermain untuk menjadi terkenal ya. Kita tidak bermain untuk uang. Kita bermain untuk membuat orang-orang senang. Karena kita passionate tentang permainan. Bahkan ditambahkan ya oleh Patrice Evra, dia bilang kan, kalau bahkan banyak juga orang ini yang ngutang bahkan untuk bisa nonton di Manchester United. Gua bukan ya, tapi maksud gua Patrice Evra tuh ingin
mengatakan ke pemain-pemain Manchester United, buat orang-orang yang datang ke Old Trafford atau ke stadium itu senang dengan permainan ya, dengan passionate dan lain-lain, bermain dengan lambang di dada, tunjukkan fighting spirit, karena ya banyak orang yang datang buat mereka happy dengan berbagai macam alasan perjuangan bagaimana mereka bisa datang ke stadion. Ya kalau gue perpanjang sedikit ya gue setuju. Dan ketika gue maksudnya nonton ya, terutama teman-teman di Indonesia kan, coba bayangkan kalian harus bangun begadang ya kan, tengah malam, waktu tidur lebih singkat, belum besoknya harus kerja dan lain-lain, tapi dibela-belain nonton Manchester United. Kadang gue secara pribadi pun juga greget ya, ini pemain ngerti gak sih? Banyak orang yang rela melakukan A, B, C, D, belum lagi cari sinyal, belum lagi banyaklah perjuangan untuk bisa nonton Manchester United. Tapi ketika mereka bermain buruk, wajar kalau kita kecewa. Pun juga mereka-mereka yang datang ke stadion, berapa banyak yang mereka harus lakukan, bayar tiket yang harganya tidak sedikit, perjuangan untuk bisa ke sana dan lain-lain. Ini kan ceritanya juga sendiri-sendiri, dan perjuangan ini pemain menurut gue sepakat dengan Patrice Evra ya, harus membayar itu semua dengan penampilan yang bagus, mau bermain untuk lambang di dada, untuk badge ya, fighting spiritnya harus keluar. Dan again ketika mereka bermain buruk lalu dikritik dan mereka tidak mau menerima kritikan, ya mereka tidak usah bermain di Manchester United. Ya gue sepakat sih, karena ada satu cerita dan ini nanti gue sambung dengan pengalaman gue ketika ke Old Trafford. Jadi begini kan, ada cerita dari Patrice Evra juga. Pernah sekali waktu Sir Alex itu pemain ini setelah bermain, mereka capek, lalu mereka langsung naik ke bis nih, menunggu Sir Alex ya kan. Lalu apa yang dilakukan Sir Alex? Ternyata Sir Alex tidak langsung naik ke bis ya. Dia menghabiskan waktu selama 45 menit meladeni fans, tanda tangan fans, karena ada banyak fans yang menunggu tuh di dekat bis ya kan. Lalu Sir Alex sadar, loh ini kok cuman gua aja, pemain yang lain mana? Dia naik ke atas bis, dia marahin pemain, kurang lebih dia bilang apa? Ini apa-apaan sih? Ayo semua keluar, mereka ini yang bayar gaji kalian. Mereka ini yang bayar gaji kalian, mereka ini kesini untuk menonton kalian. Ayo keluar, ikut tanda tangan. Jadi di situ Sir Alex mengerti betul apa arti fans bagi Manchester United. Pemain itu tanpa fans ya it's nothing gitu ya. Dan itu juga yang gue rasakan bahkan dari sisi klub ya, klub Manchester United. Ketika gue alhamdulillah diberi kesempatan ke stadion, pada saat itu ada stadion tour dan ada guide-nya, gue merasa touch ya, artinya gue merasa ya mungkin agak sedikit terharu lah, karena ketika sudah selesai ini semua mereka menjelaskan sangat-sangat passionate tentang sejarah klub, tentang ini itu bagian-bagian stadion dengan sangat-sangat bangga. Dan di akhir dari tour itu si guide-nya ini kebetulan bapak-bapak sudah berumur banget, dia mengucapkan terima kasih ke satu persatu pengunjung. Bayangkan, ini kan cukup luar biasa ya. Kalau buat gue sih ya itu merupakan luar biasa begitu. Kita sih sebenarnya datang aja udah seneng gitu. Tapi bagaimana dia dengan tulus mengucapkan thank you very much, thank you very much, thank you very much ke satu-satu kita, ini menurut gue cukup wow. Artinya apa? Ini salah satu filosofi klub juga yang gue rasakan, bahwasanya klub ini mengerti apa arti fans ya. Klub mengerti, dan gue harapin pemain pun juga mengerti apa itu artinya fans. Maksud gue begini, arti fans bagi klub, apa yang fans inginkan ya bagi klub ini, bagi pemain-pemain. Yang menurut gue tidak semua pemain mengerti hal tersebut ya. Dilihatlah dari bagaimana kelakuan mereka di dalam dan juga luar lapangan, apalagi di masa saat ini ya, sosial media dan lain-lain. Dan gue sangat-sangat setuju 1000% dengan Patrice Evra. Mereka harus membuktikan ini, dan ketika mereka tidak suka, artinya apa? Ya simple, berarti filosofinya tidak cocok dengan Manchester United. Mungkin mereka bisa mencari klub lain yang bisa mengakomodir ya itu tadi ya, gaya-gaya hidup mereka, filosofi mereka yang bermain untuk ketenaran, bermain untuk uang dan lain-lain. Nah kan banyak nih klub-klub lain ya kan, mungkin yang lebih cocok dengan mereka. Karena ya daripada dipaksakan dengan Manchester United tidak cocok kan. Akhirnya apa ya, pemain akan suffer, dicaci dimaki. Artinya suffer, menderita ya, dicaci maki oleh para fans. Klub pun juga demikian, performa tim juga tidak akan bagus dengan pemain-pemain seperti ini. Gue sangat sepakat sih. Jadi ya mudah-mudahan pemain tergugah ya. Kalaupun yang tidak tergugah ya semoga segera meninggalkan Manchester United. Itu saja sih. Ini masih ada bursa musim dingin dan selanjutnya ada bursa musim panas di tahun ini.
Kurang lebih demikian ya, gue bahas sedikit ini video terbaru dari Patrice Evra yang cukup menarik ya, ngobrol ringan aja. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa, jangan lupa sholat ya.